Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan membahas terkait pembelajaran dan pengembangan talenta. Semoga materi yang akan kami bahas akan membantu kalian memahami terkait pembelajaran dan pengembangan talenta ya. Kira-kira apa sih pengembangan dan pembelajaran talenta? Pengembangan talenta. Menurut Dassler, pengembangan talenta merupakan upaya perusahaan dalam mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi penting dengan memberikan program pengembangan kompetensi, pelatihan kepemimpinan, serta perencanaan suksesi. Kemudian ada pembelajaran talenta. Menurut Noe, pembelajaran talenta adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perubahan perilaku melalui pengalaman, pelatihan formal, pendidikan, maupun interaksi di tempat kerja. Dalam konteks talenta, pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam meningkatkan kapasitas. Artinya, pengembangan dan pembelajaran talenta adalah suatu proses untuk meningkatkan kapabilitas karyawan atau talenta yang membutuhkan dukungan manajemen dan fasilitas memadai. Kemudian kita masuk ke tujuan dari pengembangan dan pembelajaran talenta. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, artinya memberikan pemahaman dan kemampuan kepada talenta. Kedua, membentuk sikap dan perilaku kerja yang positif, artinya membangun etika, kedisiplinan, motivasi, dan kerjasama. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, artinya membuat karyawan bekerja lebih cepat, tepat, dan efisien. Keempat, mengembangkan potensi dan mempersiapkan talenta untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Artinya membekali talenta agar siap menduduki posisi yang lebih besar. Kelima, menyesuaikan kompetensi karyawan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Artinya menyelaraskan kemampuan talenta dengan perubahan organisasi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan ya. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan dan pembelajaran talenta. Menurut Modi 2016, terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya anggaran untuk pelatihan atau keterbatasan finansial, yang artinya terbatasnya anggaran untuk pelatihan atau keterbatasan finansial. Yang hal ini tentu menjadi penghalang dari pengembangan dan pembelajaran talenta. Yang kedua, sulitnya dalam mengatur waktu. Artinya terdapat kesulitan dalam mengatur waktu dalam menjadwalkan kegiatan, pengembangan dan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemimpin, yang artinya kegiatan ini tidak mendapat dukungan oleh pemimpin ataupun senior, yang dapat menyebabkan kegagalan kegiatan. Yang keempat, perubahan kebijakan yang sering terjadi. Hal ini tentu menjadi penghambat kegiatan juga teman-teman, karena menciptakan ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke strategi. Menurut Mayasari 2025, terdapat beberapa strategi dalam membangun pengembangan dan pembelajaran talenta, yaitu 1. Identifikasi kesenjangan keterampilan atau gap analisis, artinya proses sistematis untuk membandingkan keterampilan yang dimiliki oleh talenta saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi di masa depan. 2. Penyelarasan tujuan pembelajaran dengan sasaran bisnis atau alignment, artinya memastikan bahwa setiap inisiatif pengembangan dan pembelajaran talenta secara langsung untuk kinerja dan misi organisasi. 3. Pengembangan berkelanjutan dan struktur atau continuous development. Artinya ini merupakan strategi yang berkelanjutan tidak hanya sekali guna memastikan pertumbuhan dalam jangka panjang. 4. Pengukuran kinerja dan dampak atau performance measurement. Artinya kegiatan ini merupakan proses dalam mengukur serta mengevaluasi hasil program pengembangan dan pembelajaran secara menyeluruh. 5. Retensi talenta terbaik atau talent retention. Artinya strategi komprehensif yang mencakup kompensasi yang adil, lingkungan yang nyaman,
agar talenta terbaik tidak meninggalkan perusahaan. Kesimpulannya, pengembangan dan pembelajaran talenta merupakan investasi strategis bagi organisasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan seperti pelatihan, coaching, mentoring, dan rotasi jabatan, karyawan dapat meningkatkan kemampuan teknis, kepemimpinan, serta adaptabilitas mereka. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh secara profesional dan personal, sehingga tercipta hubungan kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan antara individu dan perusahaan. Baik, semuanya telah selesai pembahasan dari kami, dan saat ini kita akan memasuki ke contoh latihan dan juga pembahasan. Simak baik-baik ya.